Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Instrumen BK, Bapak Hendro Julius Suryo Putro, SPD MSI, Bapak Muhammad Arsyad MSI, psikolog, dan Ibu Ridianti Rahmi MSI FPD. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai testing dalam pendidikan dan bimbingan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Anisha Puan Maharani sebagai moderator, Isma sebagai pemateri, dan Anwar Faizi sebagai pemateri, Nadia Nur Amalia sebagai pemateri, Nur Nazwa Kamila sebagai pemateri, dan Tiara Ariliani Putri sebagai pemateri. Baik, selanjutnya mari kita simak materi dari kami, yaitu mengenai asas pengukuran psikologi, kode etik dari pengukuran psikologis, bagaimana prosedur pengukuran psikologis, dan miskonsepsi dan malapraktik dari asesmen yang dapat terjadi dalam pendidikan dan bimbingan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya Isma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas pengukuran psikologis. Pengukuran psikologis ini pada umumnya menggunakan instrumen yang terstandarisasi dan dirancang untuk mendapatkan gambaran tentang salah satu aspek atau lebih dalam keadaan psikis seseorang. Instrumen yang telah distandarisasi tersebut memiliki aturan yang baku dalam proses pengadministrasian dan pemberian skor. Adapun asas yang perlu diperhatikan dalam pengukuran psikologis yaitu yang pertama, instrumen yang digunakan dalam pengukuran psikologis harus memenuhi syarat sebagai alat ukur yang baik, valid, reliable, mempunyai tingkat kesukaran dan daya beda yang memadai. Lalu yang kedua, yaitu penyelenggaraan pengukuran psikologis hendaknya dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat pengukuran yang baik. Khusus untuk penggunaan alat ukur yang standar harus memperhatikan syarat-syarat penyelenggaraan pengukuran pada umumnya dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum. Yang ketiga, data yang diperoleh dari pengukuran psikologis hendaknya diinterpretasikan atas dasar norma yang telah ditetapkan. Norma yang digunakan yaitu norma umur, norma kelas, persentil, Z-score, dan T-score. Lalu yang keempat ada perbedaan individu. Nah, asas dari pengukuran psikologis adalah usaha untuk menetapkan suatu tingkatan. Sampai seberapa jauh seseorang berada antara satu dengan yang lain. Nah, informasi ini dapat menunjukkan kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan kelompoknya. Perbedaan individu ini dijadikan salah satu asas pengukuran psikologis karena jika kita menganggap bahwa semua individu sama, maka kita tidak perlu mengadakan pengukuran. Dengan artian apa gunanya pengukuran jika semua individu sama. Lalu yang kelima itu ada variasi dalam individu itu sendiri. Nah, individu tidak hanya berbeda dalam kedudukannya dengan orang lain, melainkan juga bahwa abilitas atau kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan karakteristik yang dimilikinya itu memiliki perbedaan dan variasi. Ada orang yang mempunyai kemampuan verbal yang lebih tinggi daripada kemampuan spatialnya, sedangkan orang lain bisa saja sebaliknya. Nah, variasi dalam individu ini merupakan asas pengukuran psikologis, sebab tujuan pengukuran psikologis adalah membantu individu mengenal kekuatan dan kelemahan masing-masing. Lalu yang keenam ada lingkungan mempengaruhi hasil tes. Nah, potensi yang dimiliki oleh seseorang akan berkembang dengan baik apabila lingkungannya itu mendukung. Nah, apabila lingkungan tidak mendukung, maka potensi itu tidak akan berkembang dengan baik. Dengan demikian, mungkin saja seseorang mempunyai potensi yang baik, namun dalam tes justru mendapatkan skor yang rendah. Lalu yang ketujuh ada identifikasi kemampuan dan karakteristik pribadi yang diperoleh dalam teks harus selalu berkaitan dengan layanan bimbingan.
Lalu yang kedelapan dan yang terakhir, kemampuan dan umur. Struktur kemampuan individu mengalami perubahan seiring berkembangnya umur. Pada anak-anak bawah umur 15 tahun, itu memiliki jenis kemampuan seperti kemampuan verbal, kemampuan numerikal, spasial, dan mempunyai korelasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditunjukkan oleh orang dewasa. Ini berarti bahwa anak-anak kemampuannya bersifat umum, sedangkan pada orang dewasa kemampuannya bersifat lebih spesifik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan menjelaskan kode etik dari pengukuran psikologis. Sebelum masuk ke apa saja sih kode etik dari pengukuran psikologis, saya akan menjelaskan apa itu kode etik terlebih dahulu. Kode etik merupakan norma atau asas yang diterima suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun tempat kerja. Fungsi kode etik yang utama yaitu untuk melindungi kesejahteraan konseli dan masyarakat, juga untuk memberikan informasi dan mendidik agar bertindak secara profesional. Konselor mesti memahami prosedur asesmen ketika memilih, mengadministrasikan, dan menginterpretasikan asesmen. Sebelum dilakukan asesmen, konselor perlu mendapatkan izin dari orang tua konseli maupun konseli itu sendiri. Lalu ada kode etik dari pengukuran psikologis. Yang pertama ada layanan didasarkan pada kompetensi konselor. Yang kedua ada prioritas layanan adalah pada kesejahteraan konseli dan masyarakat. Yang ketiga ada larangan terlibat secara seksual dengan konseli. Lanjut, konselor bertanggung jawab menjaga konfidensialitas konseli. Yang kelima ada konselor membantu konseli mencapai tujuan yang ditetapkannya. Lanjut, ada konselor berupaya mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan. Lalu, konselor berkewajiban menentang kolega yang melayankan praktik yang tidak etis, ilegal, maupun tidak kompeten. Konselor wajib menghormati hak konseli untuk menjadi mandiri, untuk memilih dan mengarahkan sendiri tindakannya. Konselor perlu menimbang agar konseli mengembangkan kompetensi untuk mengambil keputusan yang rasional dan landasan yang utuh bagi diri dan lingkungannya, serta dapat menimbang dampak tindakannya pada orang lain. Lalu tanggung jawab konselor untuk mempromosikan dan berkontribusi bagi kesejahteraan konseli dan berupaya mencegah agar tidak ada kerugian pada konseli dan masyarakat. Konselor senantiasa memberikan layanan yang berkualitas bagi siapapun. Konselor wajib memahami kebutuhan dan kepentingan konseli maupun orang lain yang berhubungan dengan konseli, agar konseli merasa dipentingkan oleh konselor dalam konteks yang sama dengan orang lain. Lalu konselor perlu menciptakan iklim terapeutik melalui trust atau kepercayaan sehingga memungkinkan konseli mencapai kemajuan dalam konseling. Dalam penggunaan instrumen asesmen, konselor perlu terikat dengan kondisi-kondisi seperti memahami teori testing dan teknik penyusunan tes dan daya guna tes. Lalu konselor harus mampu mereview dan menyeleksi tes dengan sesuai. Konselor terampil mengadministrasikan dan menginterpretasikan tes. Konselor juga harus memahami keluasan dampak testing pada individu ini dan konselor wajib bertanggung jawab setelah menggunakan instrumen asesmen ini. Baik, yang selanjutnya yaitu prosedur pengukuran psikologis. Langkah-langkah dasar dalam konstruksi skala psikologi menurut Azwar memberikan gambaran alur kerja umum mengenai prosedur yang biasanya dilakukan oleh para penyusun skala. Alur kerja umum ini tentu saja tidak selalu dapat dan tidak perlu untuk diikuti secara ketat disebabkan model dan format skala yang dibuat banyak ragamnya, dan oleh karena itu dalam pelaksanaannya menuntut keluasan dari pihak perancang dan penyusun skala. Yang pertama yaitu ada identifikasi tujuan ukur. Awal kerja penyusunan suatu skala psikologi dimulai dari melakukan identifikasi tujuan ukur, yaitu memilih suatu definisi, mengenali dan memahami dengan seksama teori yang mendasar konstruk psikologi atribut yang hendak diukur. Kemudian yang kedua yaitu adalah pembatasan domain ukur. Pembatasan kawasan atau domain ukur berdasarkan pada konstruk yang didefinisikan oleh teori yang dipilih. Pembatasan domain dilakukan dengan cara menguraikan konstruk teoritik atribut yang diukur menjadi beberapa rumusan dimensi atau aspek keperilakuan yang konsep keperilakuannya lebih jelas. Kemudian yang ketiga yaitu operasionalisasi konsep. Sekalipun dimensi keperilakuan sudah lebih jelas konsep keperilakuannya,
biasanya masih konseptual dan belum terukur sehingga perlu dioperasionalkan ke dalam bentuk keperilakuan yang lebih konkret sehingga penulis item akan memahami benar arah respon yang harus diungkap dari subjek. Operasionalisasi ini dirumuskan ke dalam bentuk indikator keperilakuan atau behavioral indicator. Kemudian yang selanjutnya ada kisi-kisi atau blueprint dan spesifikasi skala. Himpunan indikator-indikator keperilakuan beserta dimensi yang diwakilinya kemudian dituangkan dalam kisi-kisi atau blueprint yang setelah dilengkapi dengan spesifikasi skala akan dijadikan acuan bagi para penulis item tersebut. Kemudian langkah yang kelima yaitu adalah penskalaan. Berbeda dari prosedur penyusunan tes kemampuan kognitif yang dalam penentuan pilihan format itemnya memerlukan beberapa pertimbangan menyangkut keadaan subjek, materi uji, dan tujuan pengukuran. Pada perancangan skala psikologi, penentuan format itemnya tidak terlalu mempertimbangkan keadaan subjek maupun tujuan penggunaan skala. Biasanya pemilihan format skala lebih tergantung pada keunggulan teoritik dan sisi praktis penggunaan format yang bersangkutan. Kemudian yang keenam yaitu adalah penulisan item. Penulisan item harus selalu memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang sudah ditentukan. Pada tahapan awal, penulisan item umumnya dibuat item yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah yang direncanakan dalam spesifikasi skala, yaitu sampai 3 kali lipat dari jumlah item yang nanti akan digunakan dalam skala bentuk final. Hal ini dimaksudkan agar nanti penyusunan skala tidak kehabisan item akibat gugurnya item-item yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji coba bahasa. Ketentuan meloloskan item dalam tahap evaluasi kualitatif oleh panel para ahli tersebut adalah kesepakatan expert judgment bahwa isi item yang bersangkutan adalah logis untuk mengungkapkan indikatornya atau logical validity. Kemudian yang selanjutnya ada field test. Setelah perbaikan bahasa dan kalimat selesai dilakukan, pada tahap berikut adalah langkah evaluasi terhadap fungsi item secara kuantitatif, yaitu berdasar skor jawaban responden tersebut. Data skor item dari responden diperoleh dari hasil field test. Kemudian yang selanjutnya ada seleksi item. Hasil analisis item menjadi dasar dalam seleksi item. Item-item yang tidak memenuhi persyaratan psikometrik akan disingkirkan atau diperbaiki lebih dahulu sebelum dapat menjadi bagian dari skala tersebut. Kemudian ada validasi konstruk. Validasi skala pada hakikatnya merupakan suatu proses berkelanjutan. Pada skala-skala yang hanya digunakan secara terbatas memang pada umumnya dicukupkan dengan validasi isi yang dilakukan melalui proses review item oleh panel ahli atau expert judgment. Namun sebenarnya semua skala psikologi itu harus teruji konstruknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kompilasi final. Format final skala dirakit dalam tampilan yang menarik, namun tetap memudahkan bagi responden untuk membaca dan menjawabnya. Dalam bentuk final, berkas skala dilengkapi dengan petunjuk pengerjaan dan mungkin pula lembar jawaban yang terpisah. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya saya Amnur Faizi akan melanjutkan penyampaian materi mengenai miskonsepsi dalam pendidikan dan bimbingan. Jadi di slide ini ada sedikit pengertian yang perlu dijelaskan, yang mana miskonsepsi sendiri itu adalah salah konsep atau konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima oleh para pakar dalam bidang itu. Secara singkat, bahwa salah konsep di sini itu seperti salah pengertian yang dialami oleh beberapa orang ataupun banyak. Tapi di sini ada pun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui keberadaan miskonsepsi, yaitu dengan cara mewawancarai diagnosis, dapat menggunakan berbagai cara seperti penyajian peta konsep, metode CRL, two-tier multiple choice diagnostic, diskusi dalam kelas, praktikum dengan tanya jawab, dan juga tes esai tertulis. Tidak hanya dari miskonsepsi sendiri, dari malpraktik juga memiliki pengertian, yaitu sebagai sebuah tindakan atas dasar kelalaian atau kesalahan seseorang dalam bidang yang dikerjakannya. Selanjutnya di slide selanjutnya di situ saya menjelaskan mengenai beberapa miskonsepsi dalam pendidikan dan bimbingan.
Makanya di sini di slide kami ini ada 9 miskonsepsi dalam pendidikan dan bimbingan. Yang pertama itu ada bimbingan dan konseling disamakan saja dan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Selanjutnya, konselor sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Selanjutnya, yang ketiga itu bimbingan dan konseling semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Selanjutnya, bimbingan dan konseling hanya menangani masalah yang bersifat insidental. Yang kelima, bimbingan dan konseling hanya dibatasi untuk klien-klien tertentu saja. Yang selanjutnya, bimbingan dan konseling melayani orang yang sakit atau orang normal. Selanjutnya, bimbingan dan konseling bekerja sendiri. Terus, konselor hanya aktif dan pihak lain pasif. Selanjutnya, menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebenarnya di sini ada lebih dari 9 yang akan bacakan saya sendiri. Selanjutnya itu pelayanan bimbingan konseling berpusat pada keluhan pertama saja. Selanjutnya ada menyamakan pekerjaan bimbingan konseling dengan pekerjaan dokter atau psikiater. Selanjutnya adalah menganggap pekerjaan bimbingan konseling harus segera dilihat. Selanjutnya itu menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Selanjutnya itu memusatkan usaha bimbingan dan konseling hanya pada instrumentasi bimbingan dan konseling, misalnya tes seperti tes psikologis, inventaris, dan AUM. Dan yang terakhir adalah bimbingan dan konseling hanya dibatasi masalah-masalah yang ringan-ringan saja. Sepertinya cukup dari saya. Selanjutnya akan adalah oleh teman kelompok saya, dan saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai malpraktik. Menurut pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, Profesor Dr. Said Hamid Hasan menjelaskan ada 3 kategori tindakan malpraktik dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, banyak tugas mengajar oleh seseorang guru tidak sesuai dengan kualifikasi latar belakang pendidikan yang dipersyaratkan oleh peraturan tentang profesi guru. Jadi kita sering mendengar bahwa masih banyak sekolah yang memiliki guru yang tidak memenuhi kualifikasi. Beberapa sebab, satu di antaranya adalah distribusi guru yang tidak merata. Jadi banyak sekali guru di daerah terpencil yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai pendidik terpaksa direkrut, sementara guru yang memenuhi kualifikasi menumpuk di perkotaan. Lalu malpraktik yang kedua, malpraktik yang terjadi ketika seseorang guru melaksanakan tugas tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keilmuan yang dimilikinya. Misalnya, seorang guru bahasa Indonesia mengajar agama atau pelajaran lain. Ini sering terjadi di sekolah. Penyebabnya mungkin karena kurangnya tenaga pendidik untuk jurusan tertentu, sehingga diatasi dengan cara menugaskan guru lain yang bukan bidangnya. Memang hal ini tidak sepenuhnya guru yang salah. Sering juga terjadi karena guru yang bersangkutan dipekerjakan oleh yayasan. Apalagi bila ia mengajar di sekolah swasta dan mau atau tidak mau harus menuruti kehendak yayasan. Dalam hal ini, yayasan atau penyelenggara pendidikanlah yang perlu memahami pentingnya profesionalitas guru. Lalu tindakan malpraktik yang ketiga, malpraktik yang dilakukan oleh seseorang guru yang memang memiliki kewenangan sebagai guru tetapi melakukan tindakan profesi yang salah. Misalnya seperti melakukan bullying, memberikan penjelasan yang menyesatkan, melakukan diskriminasi terhadap siswa karena latar belakang, entah itu latar belakang sosial, ekonomi, psikologi, agama, etnis, gender, dan lain-lain. Kemudian dengan menilai prestasi siswa secara salah dan mengambil keputusan atau tindakan yang salah. Mungkin itu materi penjelasan tentang malpraktik dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Itulah materi dari kami. Selanjutnya kesimpulannya adalah tes adalah suatu alat atau metode untuk pengumpulan data yang sudah distandarisasikan untuk mengukur atau mengevaluasi salah satu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki konseli dengan cara mengukur sampel dari salah satu aspek tersebut. Pengukuran psikologis umumnya menggunakan instrumen yang telah terstandarisasi dan dirancang untuk mendapatkan gambaran tentang salah satu aspek atau lebih dalam keadaan psikis seseorang.
Fungsi kode etik yang utama yaitu untuk melindungi kesejahteraan konseli dan masyarakat, juga untuk memberikan informasi dan mendidik agar bertindak secara profesional. Pada pengukuran psikologis ini juga terdapat prosedur-prosedur atau tahapan yang dilakukan seperti identifikasi tujuan ukur, pembatasan domain ukur, dan operasionalisasi konsep, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, salah hilaf mohon maaf, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih.